wabarakatuh. Pak Gepura ini. Alhamdulillahi wa kafa Iya, wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sirri wal baqa. Yang terhormat Al Ustaz Al Mukarram Dr. Adis Haji Syamsul Hidayat, yang terhormat Bapak Kepala Desa-Desa Negeri Agung, yang terhormat Bapak Camat Gunung Pindung, yang terhormat Bapak Kapolsek Gunung Pindung, serta ibu-ibu yang saya banggakan. Saya bersyukur dapat tampil di acara ini, dan saya bangga dan terharu kepada rekan-rekan IKNA atas perjuangannya lah kurang lebih 1 bulan ini, sehingga dapat pelaksananya acara halal bihalal yang kita nanti-nantikan 1 tahun sekali ini. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utamanya? Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karena itu, sekarang ini kan visi dan misi pemerintahan negara kita Indonesia ini ingin menjadikan negara kita ini negara poros maritim. Semua kapal nelayan hancurkan, mencuri ikan Indonesia. Bahkan Merak Bakauheni akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi pelabuhan besar, menjadi pelabuhan terpadat di dunia. Bahkan Lampung katanya akan menjadi daerah industri. Tapi yang kita inginkan adalah Lampung tetaplah Lampung. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak. Kita kan harus berakhlak itu kepada 2, Bu. Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah, itu yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya untuk memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah. Dengan perhitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya? Orang hidup, bagaimana imannya? Kekuasaan dan jabatan akan lebih terasa manfaatnya jika dipegang oleh tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Firaun. Harta akan lebih terasa manfaatnya jika dipegang oleh tangan orang beriman. Nah, itulah sebabnya bangsa kita ini tidak cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar, tidak terlalu pintar, bukan pintar tapi tidak benar. Oh, kalau kita pintar nggak benar, rusak rakyat di luar. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran hukum kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, yang pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Mulai dari berakhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Yang pertama, jangan menyebutkannya dengan suatu apapun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu berakhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyerahkan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya percaya Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Harga
ada yang ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang ini kan bangsa kita disiplinnya lemah, Pak. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan dan tidak takut Tuhan. Sama seperti anak muda naik sepeda motor ngebut, lampu merah diterobos, ditangkap sama polisi. Pinggir, siapa? SIM ada Pak. SNK ada Pak. Tahu kalau lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa lewat terus? Saya nggak tahu ada Bapak. Ini lemah Pak. Bapak-bapak, ibu, hadirin masyarakat muslimin yang saya cintai, mulai dari berakhlak pada Allah, bagaimana cara berakhlak pada Allah. Yang pertama, jangan menyebutkannya dengan suatu apapun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Iman. Sekarang ini Pak, ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang tenang hidupnya di dunia itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, tak pernah dia sombong. Loh bener itu Pak. Itu mobil keluar satu demi persatu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Apa rasanya? Tasawufnya sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Barang siapa merasa memiliki, maka bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi barang siapa merasa dititipi, anak, istri, jabatan, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Yang pertama penting, titipan gak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, gak pantas ah. Ada orang diberi titipan jabatan oleh Allah, sombong. Sombong. Pernah tidak Pak ngelihat pejabat-pejabat sombong? Ada, namanya Firaun. Itu pejabat-pejabat sombong, anak buah Firaun semua itu Pak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Seumpamanya Bapak menitipkan sepeda motor kepada saya. Waktu Bapak ambil, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur, marah enggak Pak? Marah. Saya kan titip, kenapa nggak dijaga baik-baik? Dititipi jabatan oleh Allah, isinya korupsi saja. Yang nitip marah. Saya mau kasih lihat sekarang Pak. Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini negara Indonesia. Aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Titipan ini ditebus oleh keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini bedanya. Malaysia memang merdeka, tetapi diberi Inggris. Singapura merdeka, diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Hai rakyat, ini negara Indonesia. Aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Tanahnya subur, semua tanaman hidup di atas buminya. Di bawah buminya ada minyak, gas, batu bara. Hutannya kaya, lautnya kaya. Kekayaan negara ini semata-mata hanya untuk kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia sudah marah, dia suruh makhluk yang lain tegur. Siapa? Merapi, Bromo, anak Krakatau. Itu Merapi demo Pak. Kalau kita rakyat demo, anak buahnya Pak Danres tuh. Kalau Merapi demo, siapa yang mengatasi? Mbak Balija. Selesai. Sekarang ini Mbak Barijan sudah berkumpul sama Surip di alam barsa, sudah ketemu dia. Kata Mbak Surip, tenang Mbak Barijan, tak gendong katanya. Aman sudah. Saya mau bilang, Merapi itu makhluk, Krakatau itu makhluk, Bromo itu makhluk. Mana mungkin benda bergerak dengan sendirinya? Pastilah ada yang menggerakkan.
maka baik-baiklah sama yang bikin angin supaya bertiupnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin masyarakat muslimin yang cintai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kalau ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.